Halo, selamat malam Ibu Heni. Selamat malam, Dokter Fani, cantik. Aduh, saya ngerasa gimana gitu dipanggil Dokter Wani sama ibu dosenku yang kusayangi. Apa Aduh, kabar iya, Bu? Kita lama sekali tidak baik berjumpa. sayang. Lama sekali, makanya sekarang saya seneng sekali loh diundang loh sebenarnya. Waktu saya masih kuliah dulu, Bu Heni Nah, dulu ngajar tentang perkembangan psikologi anak. Waktu itu di pelajaran tumbuh kembang pediatri. betul sekali. Masih inget ya? Oh iya dong ya, itu ilmunya sampai sekarang masih ke aplikasi sehari-hari. Soalnya saya juga melayani Aduh, imunisasi. syukurlah. Bu Heni mungkin Mm, izin memperkenalkan diri dulu ya untuk sobat sehat yang Silahkan. saat ini lagi gabung di live IG kita. Yang menjadi narasumber malam hari ini yaitu DRA Adi Jati Marheni MSI. Beliau adalah dosen psikologi keluarga di Departemen Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Benar ya Bu Heni ya? Betul sekali. Oke, dan malam hari ini kita akan membahas topik yaitu menua dengan sehat, khususnya tips sehat untuk orang tua yang cerewet dan keras kepala. Jadi kita akan bahas dari dua perspektif, dari sisi anak dan dari sisi orang tua. Dan orang Mudah-mudahan tua bukan yang saya ya berpengalaman yang serta banyak cerewet. ilmunya. Ibu ini dosen favorit loh, banyak banyak mahasiswanya yang sangat gemar Heeh. sama beliau. Termasuk Oke, cerewet mungkin juga, Bu Heni. saya langsung ke pertanyaan pertama, izin Bu ya. Jadi Ya, silahkan. secara ilmu psikologi atau ilmu perilaku, perubahan apa sih yang dialami pada masa lansia ketika orang Mm-mm. baru memasuki tahap lansia? Which is itu kalau di Indonesia kan usianya 65 tahun ke atas ya. Mm-mm. 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 Atau mungkin Ya, juga Ibu mau betul. dijelaskan menjelang usia itu juga apakah ada perubahan-perubahan perilaku yang harus kita ketahui dan aware sebagai anak. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi di usia 65 tahun itu sudah memasuki usia tua ya, atau ya mungkin kalau golongan lansia kayaknya sekarang ini sudah lebih mundur, tapi sebetulnya dari psikologi perkembangan juga itu tergolong sudah masuk usia lansia ya. Jadi tentunya lansia itu banyak mengalami kemunduran-kemunduran ya, baik dari segi fisik terutama fisiknya ya, yang berubah banyak kemunduran, yang jadi pelupa, yang enggak rasa menjadi tidak enak, mengecap itu rasa apa juga enggak dirasakan, terus ininya juga ya mungkin dokter Fani yang lebih tahu itu ya, pengindraannya kan banyak kemunduran. Nah, kemudian dari aspek psikologisnya sebetulnya ini terkait dengan fase-fase sebelumnya gitu. Jadi ada sih orang yang menua, ini kan judulnya menua dengan indah gitu ya. Tapi ada juga yang tidak merasakan menua dengan indah gitu karena selalu merasa tidak bahagia karena dalam proses-proses sebelumnya itu, dalam proses perjalanan hidupnya itu selalu uh, mengarah ke hal-hal uh, yang ke kiri gitu. Kalau di dalam psikologi perkembangan Erikson itu kan ada yang dimulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa itu kan diharapkan perkembangannya tuh ke arah yang kutub di kanan begitu ya. Misalnya ketika remaja itu kan menemukan jati diri, bukan sebaliknya yang mengalami kebingungan akan identitasnya. Kemudian nanti memasuki usia dewasa juga dia bisa menjalin hubungan dengan baik, mendapatkan intimasi dengan teman-temannya, dengan pasangannya ya. Nah, bukan yang sebaliknya merasa sense of isolation, ter apa ya, ter apa ya, terisolasi gitu ya. Jadi lebih ke Ya, arah yang positif. Begitu juga ketika memasuki masa dewasa, itu dewasa awal ya. Kemudian ketika usia tengah baya itu uh, lebih juga ke arah dia merasa mempunyai keberhasilan di dalam membesarkan anak-anak gitu. Jadi bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi orang dewasa yang memang uh, seperti yang diharapkan oleh orang tuanya, mengalami keberhasilan, nah begitu. Kemudian ketika semua itu dilalui secara
kutub yang positif, maka ya menjadi lansia itu sangat bahagia gitu, tidak menjadi anak kecil, tidak menjadi menyesali gitu karena dia merasa berhasil gitu. Tetapi Success story. kalau dia melaluinya itu justru yang di sebelah kiri yang diperoleh, misalnya dia merasa tidak bisa menjalin kelekatan dengan temannya, tidak punya teman, dia hanya merasa tersisih gitu. Kemudian anak-anak juga banyak mengalami kegagalan sehingga dia merasa tidak memiliki kontribusi di dalam kehidupan keluarganya. Nah, itu sebaliknya dia akan merasakan keputusasaan gitu. Di fase yang terakhir dari Erikson itu kan sebetulnya sense of integrity. Nah, integritas dia mencapai itu. Tetapi kalau tidak, justru sebaliknya sense of despair ya, merasa putus asa gitu. Nah, dalam keputusasaan tuh nah bisa jadi orang lansia ini menjadi kurang bahagia gitu ya. Gitu. Jadi seperti ya gimana ya, marah-marah, kalau yang sedikit agresif kan marah-marah, kemudian mungkin juga dia menjadi kembali menyesali dirinya, melihat ke belakang gitu, seperti itu. Oke. Berarti apa yang dialami pada saat kita memasuki masa lansia atau lanjut usia itu tergantung dengan apa yang kita tabung pada saat dari muda, seperti itu ya Bu Betul Dini ya? sekali. Betul sekali. Oke. Jadi memang itu ada kaitannya dengan ya selama kan kalau di dalam psikologi perkembangan yang mempelajari manusia dari kandungan sampai kuburan begitu ya, dari lahir sampai mati, itulah ceritanya ya. Itu kan memang sangat berpengaruh fase-fase sebelumnya itu dalam kehidupan masa-masa yang akan datang begitu. Oke. Sehingga ya bagaimana lansia itu menyikapi di hari tuanya itu ya tergantung dalam perjalanan hidupnya itu. Ketika dia berhasil melalui fase-fase itu, maka dia pun akan juga mampu untuk menghadapi usia lansianya, walaupun dia mengalami kemunduran fisik, tapi tetap bisa menerima gitu, menerima keadaan dirinya gitu. Iya, iya. Ada beberapa Ketuaannya. juga yang masih denial ya Bu ya, kayak denial ditinggal anak menikah, Ya, seakan-akan ada ditinggal padahal sebenarnya tidak. merasa kehilangan. Tapi itu pasti. Tapi sebetulnya merasa kehilangan itu sudah dialami sejak orang ini usia 50 tahunan ya. 50-an itu kan anak-anak biasanya sudah berkeluarga ya, sudah meninggalkan orang tua sehingga orang tua tuh merasa nggak dibutuhkan lagi gitu. Itu sudah dirasakan. Nah, juga kalau anaknya juga kurang ada pengertian dari si anak, akan semakin kuat perasaan tidak dibutuhkan oleh orang tua itu. Misalnya anak juga jarang pulang ya, terus mungkin di lain kota, kemudian nggak pernah berkabar. Nah, itu semakin perasaan kehilangan itu semakin kuat oleh orang tua dirasakan. Ya, Bu Heni, saya mau tanya ini mitos atau fakta? Kalau kita bertambah usia, maka kita tambah cerewet dan tambah keras kepala. Sebetulnya ya ada yang fakta ya, tapi nggak semua sih begitu ya. Itu tergantung sih. Kalau orang tua yang dalam perkembangannya itu kurang mencapai kebahagiaan gitu ya, pasti akan menjadi cerewet gitu ya. Ya kalau cerewet itu memang yang fakta juga ya, orang tua tuh cerewet, makin tua makin cerewet. Jadi memang terlebih kalau orang tua itu hidupnya kurang bahagia, itu pasti dia akan menuntut, akan minta diperhatikan. Beda kalau yang memang berhasil ya, dia tetap produktif di usia tua, kan banyak juga orang-orang tua yang tetap produktif begitu ya. Ya dia enggak cerewet banget begitu, enggak gitu. Para filsuf-filsuf yang dulu itu juga kayak semakin tua semakin produktif ya Bu ya. Tokoh-tokoh dulu. Ya pastilah, makin produktif. Kita aja juga ya bisa melihat ya tokoh-tokoh yang misalnya kayak Pak Habibie ya, itu kan juga kan sepuh sekali gitu, tetapi kan tetap produktif. Dan saya kira itu tidak terlalu cerewet karena masih
berkreasi gitu ya, masih punya aktivitas gitu. Oke, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya ya namanya juga nasi sudah jadi bubur. Kebetulan orang tua misalnya mengalami masa perjalanan yang lebih kebanyakan yang ke kiri gitu dan akhirnya tidak bahagia di masa tuanya. Bagaimana menghadapi untuk orang tua yang mungkin seperti ya maaf kayak cerewet atau keras kepala seperti itu supaya hubungannya relasinya juga tetap berat, bagus. cukup berat ya. Misalnya anak itu kalau orang tuanya lansia itu kan pasti anak ini juga sudah berkeluarga kan, dan dia pun mungkin juga sudah punya cucu juga bisa jadi kan, tapi masih merawat orang tua kan begitu ya, sehingga ya pasti akan merasa berat sekali ketika dia juga harus menghadapi orang tuanya yang cerewet begitu ya. Tetapi ya orang tua tuh sebetulnya hanya ingin didengarkan sih, orang tua lansia itu. Cuma kita tuh kalau mendengarkan, kalau yang punya waktu bagus ya. Jadi sebenarnya orang tua tuh hanya ingin didengarkan. Dengarkan saja gitu ya. Cuma kadang-kadang yang muda, anaknya itu yang nggak sabaran mendengarkan. Karena biasanya ceritanya diulang-ulang gitu kan. Kalau orang tua itu mengenang masa jayanya dulu tuh diceritakan lagi gitu ya. Sehingga itu kan bagi anak, diulang-ulang terus nih bosenin gitu. Ya tapi itu kebahagiaannya lansia itu mungkin saya tuh teringat juga ya, ada bukan orang tua saya tetapi tetangga gitu ya, semasa masih aktif di militer gitu, tapi udah sepuh udah pensiun gitu, ceritanya itu selalu itu saja ketika dia berhasil gitu. Nah jadi ya memang akhirnya kita gitu ya, kita mendengarkan bagus ya pengalamannya Bapak, misalnya seperti itu. Ya memang memang harus repot dipahami ya, memang kondisinya seperti itu ya. Kadang-kadang ya kalau kita tuh harus berpikir juga ya sebagai anak gitu kan, kadang juga berpikir aduh cerewet banget nih, lama-lama ibuku nih makin tua makin cerewet gitu ya, makin susah, makin iya sih makin ngatur. Tetap biar bagaimana lansia walaupun seorang ibu walaupun sudah lansia tetap dia memandang anaknya itu ya anak gitu loh. Itulah yang harus kita pahami. Anak itu ya tetap seperti itu, tetap saya nganggap kamu tuh anak, sehingga ya perlakuannya tetap sama dengan anaknya yang sudah orang tua juga gitu ya. Kadang-kadang kan juga harus dipahami seperti itu. Nah, meskipun anaknya tuh sudah tua sebenarnya, tetap saja merasa anak, apalagi kalau tapi memang saya kalau melihat ya agak memang kita harus sabar ya menghadapi orang tua. Kalau tinggal serumah dengan orang tua itu memang cukup berat, kita melayani dia, kemudian mau mendengarkan gitu ya. Ya senangnya sih didengarkan sih kalau orang tua itu sebetulnya. Inginnya cuma didengarkan gitu. Iya. Kalau untuk sisi orang tuanya sendiri, Bu Heni, ya siapa tahu sekarang nih audiens kita ada yang memang usianya sudah misalnya 40 atau menjelang lansia seperti itu. Apa yang sebenarnya kualitas diri atau kepribadian yang seharusnya beliau miliki di masa tua atau di masa sepuhnya ini supaya istilahnya tetap bahagia meskipun dengan sudah mulai ada keterlepasan dengan duniawi yang kayak dulu masih kerja, sekarang sudah pensiun, dulu jadi pemimpin apa gitu atau ketua apa, sekarang sudah itu yang harus disadari bahwa itu kan sebagai bekal calon orang tua juga. Dan itu kan sebagai orang tua ya mungkin seperti saya juga ya, harus benar-benar menyadari bahwa masa-masa yang lalu tuh ya udah berlalu gitu ya. Dan harus menyadari bahwa ternyata anak-anakku ini sekarang sudah lebih pinter daripada diriku gitu, lebih bijaksana dalam berpikir. Kadang-kadang saya juga begitu. Anak saya suka mengkritik gitu ya. Saya ya iya benar juga. Ternyata anak-anak itu sudah jauh lebih berpikirnya lebih bagus dibandingkan saya sebagai orang tua masa kini gitu ya, sebagai orang yang menjelang lansia gitu.
Nah, itu memang harus punya kesadaran bahwa mengalami banyak kemunduran begitu. Kemudian anak-anak juga sudah bukan anak-anak lagi, tetapi mereka juga orang dewasa yang sudah matang sekali cara berpikirnya, dan dia bahkan anak-anak itu justru bisa menjadi penasihat kita sebagai orang tua gitu. Nah, itu yang harus perlu dipahami. Jadi lebih bijaksana gitu. Ya, cuma Ilmunya kadang-kadang kan mungkin bisa saling melengkapi berarti ya. Kalau dari satunya pengalamannya lebih banyak, satunya lagi mungkin update-nya lebih banyak. Jadi kalau iya, dikolaborasikan sebenarnya tuh bisa menjadi wah ya Bu ya. Paling kalau punya bisnis keluarga. iya betul tuh. Yang pasti kalau dalam Oke. belajar gitu, kalau sebagai orang tua kan udah sulit ya untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu ya. Ya. Apalagi mengingat hal yang baru kan sulit kan. Nah, jadi harus mengakui juga bahwa anak kita tuh lebih lebih jago gitu. Oke. Yang pasti harus lebih bijaksana lagi begitu. Oke, ya. Kalau terkait misalnya dengan suatu saat, kadang keinginan antara orang tua dan juga anak itu kan bisa jadi berbeda ya Bu ya. Padahal tujuan akhirnya sama-sama untuk mencapai kebahagiaan. Tapi anaknya ingin jalan A, ibunya ingin jalan B. Nah, itu bagaimana menyikapinya dari sisi anak dan juga sisi orang tua? Baik, kalau itu Supaya tentunya nggak jadi konflik ya. betul. Tapi itu terkait juga dengan pola asuh. Bagaimana orang tua ini dulu, dia pola asuhnya seperti apa. Kalau pola asuhnya itu tetap authoritarian, di mana orang tua itu lebih dominan, hanya menegakkan aturan-aturan, sementara anak harus mengikuti, harus patuh, itu akan sulit. Kalau pola asuh seperti itu. Tetapi kalau orang tua yang sudah lansia ini semasa dia anak-anak masih kecil sampai dewasa ini dia menerapkan pola asuh autoritatif dalam arti bahwa antara ada kehangatan keakraban tetapi juga menanamkan kedisiplinan. Nah, itu akan lebih mudah. Jadi dengan mau duduk bersama, setara, diskusi ya, saling memberikan masukan gitu. Jadi tidak merasa bahwa aku tuh lebih pinter dari kamu gitu. Nah, tapi orang-orang tua itu yang kebawa aja, yang otoritarian itu kebawa pasti akan merasa bahwa sebagai orang tua tuh lebih hebat dari anaknya. Itu yang agak sulit. Jadi orang tua juga harus menyadari bahwa anaknya itu sama-sama sekarang bisa diajak diskusi. Anaknya itu juga punya sudut pandang, punya pandangan yang baik terhadap kehidupan gitu. Sehingga di situ bisa ada titik temu gitu. Yang diskusi aja ngobrol-ngobrol gitu dengan anak, membahas apalah yang membahas apa saja bisa kan. Jadi ada kedekatan antara anak dan orang tua. Saya kira itu pasti tidak akan terjadi konflik. Walaupun kadang-kadang orang tua tuh, aduh sekarang nih loh, ibuku udah agak susah banget lupa. Jadi tadi udah barusan minum kopi, dan bilangnya belum, kan gitu. Kalau menghadapi lupa ini emang lupa nggak bisa disalahkan ya. Oke. Lebih kayak demensia, Alzheimer, penyakit-penyakit degeneratif seperti itu ya Bu ya, yang biasanya karena kayak istilahnya kalau anak kan harus distimulasi, nah otak pun juga sebenarnya itu juga harus distimulasi terus supaya nggak sampai ngalamin kondisi kayak gitu. Ini kita mau nyapa dulu, ada beberapa teman-teman yang sudah join, ada Bu Ulan. Halo Bu Ulan. Kemudian juga ada ini Pramu Sihar tadi. Suwun Bu Eni telah berbagi sharingnya. Oh, iya. Mas Pramu ini ketua HIPSI Bali. Oh iya, salam Bu kenal. Ulan ini Bu Ulan Yani atau Bu Ulan Budi? Ada Bu Ulan nih. Bu Ulan Budi. Psikologi. Iya. Bu Ulan karate.
Dan satu lagi ada Pak Urat David. karate. Hmm, Teman-teman yang iya. mau bertanya seputar topik kita malam hari ini, silahkan ya, masih ada waktu, kurang lebih lagi 5 menitan. Bu Aduh, kok ini, cepet banget sih 5 menit. iya, iya, cepet banget ya. Gimana gimana? Gimana gimana? Em, Kalau misalnya, tadi kan dari sisi anak ya menghadapi orang tua. Nah, kalau misalnya dari orang tua sendiri pada saat misalnya anaknya tuh baru-baru udah punya keluarga sendiri gitu. Itu sebenarnya apakah harus sudah dilepas gitu aja ataukah kita kasih kesempatan untuk belajar mandiri meskipun sebenarnya kalau resource punya ya atau dikasih misalnya kesempatan untuk tinggal sendiri mencoba untuk jatuh bangun sendiri gitu tanpa perlu harus dimanja kalau sudah menikah kalau pandangan Bu Heni. Kalau pandangan saya, idealnya kalau sudah menikah, lepas aja anak itu. Karena anak ini sudah harus punya otonomi sendiri di dalam kehidupan keluarga. Karena misalnya ya, membantu, kemudian otomatis kalau memberikan bantuan finansial, nanti orang tua juga cenderung akan ikut nimbrung dalam persoalan itu yang harus dihindarkan, persoalan keluarga anaknya. Jadi kalau saya sih sebaiknya kalau sudah berkeluarga itu harus memisahkan diri dari orang tua, lebih mandiri lah begitu. Sehingga apalagi kalau yang menikah itu anaknya yang laki-laki ya. Kalau nanti orang tuanya masih ngikut tuh biasanya problem mertua menantu akan terjadi begitu ya. Kayak di sinetron itu ya. Tapi ada mertua yang baik juga loh, banyak juga. Iya. Cuma memang kan sudah berbeda cara pandangnya dalam pengasuhan. Nanti kalau orang biasanya tuh kalau nenek udah ada cucunya, nenek dominan, nenek kan lebih memanjakan gitu kan. Sementara orang tuanya ingin menerapkan aturan-aturan, disiplin begitu. Nah, kadang-kadang ketidakcocokan dalam hal ini aja sih mengasuh anak atau mengasuh cucu ya. Kalau nenek kakek mengasuh cucu, kalau orang tuanya kan pengennya mendisiplinkan, itu aja yang sering nanti terjadi gitu. Jadi sebaiknya sih kalau bisa atau misalnya harus satu natah gitu ya, itu ya rumahnya beda lah gitu. Kalau orang Tapi Bali. tetap tetap harus punya kemandirian gitu, punya otonomi sendiri dalam keluarga itu gitu. Oke, ya. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir ini Bu Heni, bagaimana tunggu sebentar. Bagaimana pandangan Bu Heni untuk lansia yang mereka jauh tinggal dari anak-anaknya, apakah istilahnya akan jauh lebih bermanfaat untuk tinggal sendiri ataukah tinggal di panti jompo? Ini kita ngomongin lansia benar-benar literally lansia yang 65 tahun ke atas ya, yang sudah kalau mandiri rasanya kayaknya kayak repot banget gitu ngurusin rumah dan yang lain-lain gitu. Kalau sendiri anak-anak jauh itu ya, itu harus ada pasti harus ada teman yang merawat kan. Kalau sendiri dia hidup dalam keluarga itu sendiri didampingi oleh perawat lansia begitu ya. Asal dia masih punya komunitas lansia gitu. Kan sekarang ini juga ada kan komunitas lansia ya. Kegiatan-kegiatan. Jadi kalau seperti yang saya lihat mertua saya ini ya sudah lanjut usia tetapi masih sibuk ikut kegiatan lansia, entah itu senam lansia, entah paduan suara. Jadi masih punya kehidupan dengan komunitasnya begitu walaupun sendiri di rumah. Tapi selalu menanti hari-hari yang wah nanti saya latihan loh seminggu 2 kali latihan paduan suara gitu. Oh senamnya tiap pagi sih. Jadi kayaknya senang semangat gitu. Mungkin itu juga merasakan kebahagiaan yang seperti itu. Nah, tapi juga ada yang kalau memang dia sulit untuk menemukan komunitas lansia ya mungkin dia akan nikmat juga di panti jompo karena sama-sama ketemu dengan peer-nya gitu, teman seusianya. Teman seusianya ya. Berarti jadi nggak masalah sih sekarang tinggal sebenarnya bagaimana supaya dia masih bisa bertemu sesama komunitas lansia begitu.
supaya tidak merasa kesepian intinya seperti itu Ya, ya Bu ya. jangan sampai merasa kesepian. Ya anak-anaknya ya pasti walaupun jauh kan juga datang-datang kan, nengok setahun sekali lah Mm-mm. kalau hari raya misalnya begitu. Ya, oke, ya, ya, ya. Ya, mungkin agak sedikit harus dimodifikasi karena masa pandemi ya Bu ya. Oh iya betul. Ada yang saya tahu, kayak misalnya Prolanis itu dia ditiadakan untuk senam senam bersamanya. Tetapi kalau untuk yang memang sudah terlanjur misalnya kayak tinggal bersama, kayak misalnya kalau orang di desa-desa itu kan ada yang satu natah itu ada beberapa yang seusia gitu. Nah itu mereka Nah, sebenarnya bisa tetap iya sama itu saudaranya. betul, itu sama sangat menguntungkan. Rumah Nah, besar memang kan sih kalau di Bali ya. betul betul. Nah, saya jadi ingat juga ya selama pandemi ini kan memang nggak ada ya latihan-latihan paduan suara atau Oh, senam-senam iya nggak iya ada. iya. Memang Oh, jadinya kasihan sih mereka itu. Oh. saya kalau ngeliat tuh kayaknya pada penuh anu tertekan gitu loh kesannya tuh ih kok di rumah saja gitu ya jadi saya Mhm. sebagai anaknya itu yang sering menelpon-nelpon gitu supaya Iya. tidak merasa sendiri gitu ya kadang ditengok-tengok gitu ya untung deket bisa nengok-nengok Mhm. tetapi kalau yang jauh begitu emang kasihan tapi paling enggak kan Mhm. apa ya tetangga yang atau satu nata yang besar ada sesama itu Heeh. ya sama usianya itu sebenarnya sangat sangat mendukung ya, memberikan support Mhm. supaya tidak merasa sendiri tadi gitu. Oke, siap Pak. Bu Heni, terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini ya. Mungkin Emang ada udah mau habis memberikan waktunya? Belum kan? Enggak. eh 30 menit sudah. Oh sudah, aduh, nggak terasa. Iya. Iya, Em, saya sama-sama. minta izin, Bu Heni, ada pesan-pesan yang mau disampaikan, baik itu pada anak-anak dan juga Oh orang tua yang mau ya, memasuki masa lansia supaya masa menuanya jadi indah dengan penuh kasih sayang. yang pertama untuk orang tua untuk lansia ya, yang mau memasuki usia lansia itu mesti harus siap dan menyadari apa bahwa banyak kemunduran-kemunduran yang dialami dan harus bisa menerima keadaan usia tuanya itu sehingga itu kalau lebih realistis dengan keadaannya kan itu bisa merasakan selalu bersyukur ya, bersyukur dengan keadaannya yang sekarang ini. Jangan menyesali, jangan menengok ke belakang kemudian mengingat-ingat masa lalu yang mungkin dulu sukses ya gitu ya, tapi sekarang nikmati yang sekarang syukuri apa yang sudah dilalui. Buat anak-anaknya tentunya harus lebih memahami keadaan orang tuanya dan lebih mau mendengarkan itu saja. Mendengarkan itu gampang kok, gratis mendengarkan. Gitu. Kecuali kalau untuk yang seminar-seminar berbayar, ini mendengarkan orang tua sebenarnya harus disisihkan ya waktunya ya Bu Heni ya. Disisihkan, harus Sisihkan waktunya. disisihkan waktunya. Ya, pokoknya kalau Iya, ada waktu, karena kemudian mendengarkan. Kalau ibunya cerita, ayahnya cerita, dengarkan. Tapi ya, kedepannya dengarkannya juga dengan kita juga akan merespon loh semakin ya. menjadi Oh, lansia. menyenangkan, berempati lah begitu dengan orang tua kita. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Heni untuk Sama-sama, sharingnya malam terima hari ini. kasih. Mudah-mudahan Sama-sama. bermanfaat. Iya, amin. Sehat selalu Bu Mudah-mudahan. Heni ya. Kita ketemu Ya, di lain terima kesempatan kasih. dengan Juga topik yang sehat buat Dokter menarik Fani juga. dan keluarga ya. Selamat Hmm. malam Bu Heni. Baik, selamat malam.